Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan pergaulan buruk merusak prestasi. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 34. Sebut saja Rio, seorang pemuda yang kini mendekam di balik tali besi sebagai ganjaran atas perbuatannya. Jauh di lubuk hati, ia menyesali apa yang telah dilakukannya, tetapi sudah terlambat. Sebelumnya, Rio rajin beribadah, bahkan ia sering melayani di gereja, dan setelah lulus SMA, ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Karena ketekunan dan kerja keras, dalam waktu singkat, ia pun mendapatkan promosi dan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Gajinya yang tadi pas-pasan kini sudah lebih dari cukup buat dirinya sendiri. Prestasi di pekerjaan yang semakin menonjol itu ternyata tidak dibarengi dengan pertumbuhan imannya. Malah ia semakin jarang beribadah kepada Tuhan. Ia lebih memilih menerima ajakan rekan kerjanya daripada beribadah kepada Tuhan di gereja. Awalnya, ia sungkan menolak ajakan rekan kerjanya. Lama-kelamaan, ia mulai menikmati kehidupan yang jauh dari Tuhan. Lebih parah lagi, ia mulai tidak jujur kepada keluarganya dan mulai melupakan Tuhan. Suatu hari, polisi menggerebek sebuah rumah dan menangkap sekumpulan anak muda yang diindikasikan sebagai pengguna narkoba. Dan rupanya, Rio ada di antara pemuda-pemuda tersebut. Setelah ditangkap dan diperiksa, Rio terbukti sebagai pemakai obat-obat terlarang. Seketika itu karirnya hancur. Keluarga pun kecewa dengan perbuatannya. Bahkan reputasi yang diraihnya dengan kerja keras dan ketekunan selama ia bekerja hancur karena pergaulan buruk. Beruntung, Rio masih ada kesempatan untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Perkataan Alkitab bahwa pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Memanglah benar, banyak sekali anak muda yang terjebak dengan pergaulan yang buruk, seperti halnya cerita di atas. Memang, kesenangan dunia ini sangat menggiurkan dan menyenangkan, tetapi ujungnya adalah menghancurkan segala sesuatu, termasuk karir dan hubungan keluarga. Sebagai orang percaya di tengah dunia yang penuh dengan dosa, yang sewaktu-waktu dapat menjerat, kita seharusnya tampil sebagai pemenang. Kalahkan keinginan dosa dan jangan terjerat dalam pergaulan yang buruk, sebab hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita jatuh ke dalam dosa dan menuju kebinasaan, bukan Tuhan yang perlu disalahkan, melainkan kita sendiri. Karena itu pilihan kita. Tuhan sudah memberikan firman-Nya bagi kita. Kitalah yang membuat pilihan mau taat atau tidak. Kita perlu belajar dari Yusuf yang memiliki prinsip dan sikap hidup yang alkitabiah. Meski ia mendapat kepercayaan tinggi, namun ia tidak melupakan Tuhan. Ia sadar bahwa Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Di tengah dunia yang syarat dengan dosa, marilah kita tetap hidup takut akan Tuhan. Jauhilah pergaulan buruk, baik orang tua maupun anak muda. Tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam surga, tuntunlah jalan hidupku agar terarah dalam rencanamu, dan hidup takut akan Tuhan senantiasa.
Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.